Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Winanda, NIM 185911114. Saya berasal dari prodi PGMI 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Kunandar, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Menurut Wahyuni dan Ibrahim, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Landasan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 tentang perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sementara dalam pasal 20 PP nomor 32/2013 dinyatakan perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Dan landasan penyusunan RPP selanjutnya yaitu Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan peserta didik dalam upaya mencapai KD. Selanjutnya, komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses ada sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada satu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kadar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada tentang pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik.
Ketiga, ada penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik sendiri membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang ke-11, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Rambu-rambu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak untuk mewujudkan pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang mencakup nilai agama, moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang kedua, memuat materi yang sesuai dengan KD dan kaitannya dengan tema. Yang ketiga, memilih kegiatan selaras dengan muatan atau materi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan main yang pusat pada anak. Yang kelima, mengembangkan cara berpikir saintik. Yang keenam, berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mengkaji silabus tematik meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, KI, dan KI 4. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan guruan, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang kelima, menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keenam, mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup teknik dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.